saya Gisela Quinta Vale di acara Ngopi Ngobrol Pintar Sankla episode yang kedua. Teman-teman, episode kita kali ini sangat spesial karena sebentar lagi kita semua akan merayakan Hari Guru. Teman-teman, kali ini saya sedang bersama sosok yang sangat ramah, yang sangat semangat, dan juga have fun. Beliau adalah Ibu Anas, guru biologi di SMA swasta Santo Claus Kubu. Ibu Anas juga salah satu guru senior di sini ya teman-teman. Halo Ibu Anas, apa kabar hari ini? Baik, Gisel. Apa saja kesibukannya hari ini? Ya, seperti biasa seorang guru itu berada di kelas. Hari ini Ibu mengajar di kelas 10A dari jam 7.15 sampai jam 8:40. Wow, sibuk sekali guys. Sebagai seorang guru pasti tentunya punya kesibukan masing-masing. Kalau saya juga punya kesibukan saya sendiri juga Ibu. Baru selesai les, lalu ada kegiatan podcast, kita bincang-bincang tentang bagaimana Hari Guru yang akan kita rayakan bersama-sama. Pasti teman-teman semua sudah sangat penasaran siapa itu Ibu Anas dan bagaimana perjalanan karirnya selama menjabat sebagai seorang guru di SMA swasta Santo Claus Kubu. Tetapi sebelum kita mulai bincang-bincang, saya berikan kesempatan dulu kepada Ibu Anas untuk memperkenalkan diri kepada para penonton secara singkat saja Ibu, boleh sekali. Baik, nama saya Ibu Anastasia Naung, mengampu mata pelajaran biologi dari kelas 1 sampai kelas 3. Kita langsung saja ke part pertama. Baik, dengan pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu melihat perkembangan pendidikan selama karir sebagai seorang guru? Lalu, apa perubahan yang paling signifikan yang pernah Ibu alami? Baik, perkembangan pendidikan pada zaman sekarang ini dari zaman sejak saya mengajar di sini itu sangat berbeda jauh. Kalau pada zaman dulu lebih difokuskan kepada guru sebagai pemberi materi, dengan demikian guru dituntut untuk menguasai materi itu secara detail mungkin. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, model pembelajaran juga sangat bervariasi sekarang ini dengan menggunakan teknologi, dengan menggunakan video, kemudian bukan hanya video tetapi juga menggunakan PowerPoint dalam kegiatan belajar mengajar. Ada keterlibatan daripada teknologi yang ada sekarang ini. Oke, lalu bagaimana Ibu menjaga motivasi dan semangat di dalam kelas, terutama saat menghadapi tantangan atau perubahan dalam kurikulum saat ini? Dari yang sebelumnya mungkin menggunakan kurikulum 2013, lalu sekarang ini ada kurikulum baru yaitu kurikulum Merdeka. Bagaimana Ibu menghadapi tantangan tersebut? Ya, untuk menghadapi berbagai macam tantangan perubahan kurikulum sekarang ini, modal utama Ibu itu adalah disiplin. Disiplin dalam segala hal. Bukan hanya disiplin, tetapi juga belajar ekstra. Kemudian selain belajar ekstra berkaitan dengan perubahan kurikulum yang ada, juga banyak bertanya kepada orang yang dianggap mampu. Sangat luar biasa sekali teman-teman, bagaimana Ibu menghadapi tantangan yang mungkin kerap kali menjadi tantangan tersendiri selama Ibu menjalankan karir di sini ya ini. Lalu dalam menghadapi berbagai gaya belajar siswa, bagaimana Ibu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung? Ya, untuk mendukung pembelajaran inklusif dalam kegiatan mengajar Ibu selama ini, ya dengan metode yang kita kenal dengan metode interaktif.
Dalam metode interaktif itu keterlibatan siswa itu sangat penting. Interaksi siswa dengan siswa, bukan hanya siswa dengan siswa, tetapi juga interaksi antara siswa dengan guru. Dalam diskusi diberi kesempatan kepada siswa itu untuk mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Setelah itu juga diberi kesempatan kepada siswa itu sendiri untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada anggota kelompok yang lain, karena anak-anak itu kalau seandainya mereka bertanya langsung kepada guru, mereka takut akan bertanya. Tetapi kalau misalnya mereka bertanya dengan sesama teman, itu tidak ada ketakutan bagi mereka. Itu. Lalu dari Ibu Ana sendiri, bagaimana Ibu melihat peran guru dalam membentuk karakter siswa selain hanya memberikan pengetahuan akademis? Baik, peranan guru itu sangat penting. Guru ini sebagai tokoh panutan dalam memberikan berbagai macam nilai-nilai kepada siswa. Nilai-nilai yang diberikan itu salah satu diantaranya itu adalah kejujuran. Bukan hanya kejujuran, tetapi juga kerjasama, kolaborasi, tanggung jawab, jujur, dan lain sebagainya. Guru itu bukan hanya tokoh panutan yang bisa memberikan nilai-nilai yang harus anak-anak terapkan, tetapi juga guru itu bisa meluruskan mana yang benar dan mana yang salah. Ya, itu sih. Apakah ada perubahan atau tren dalam dunia pendidikan saat ini yang membuat Ibu merasa optimis atau khawatir? Ya, yang jelas Gisel ada. Seperti yang kita alami dari tahun 2019, di mana pada saat tersebut pandemi COVID-19, maka dituntutlah kita untuk mengadakan pembelajaran jarak jauh. Untuk pembelajaran tatap muka di kelas itu tidak mungkin. Bagaimana cara seorang guru itu supaya tetap pembelajaran itu tetap berlangsung, yaitu dengan cara pembelajaran online, entah itu melalui Google Classroom ataukah melalui WA. Lalu sebagai guru senior, bagaimana Ibu menangani situasi sulit atau konflik di antara siswa atau dengan rekan kerja di sekolah? Kerap kali mungkin Ibu punya suatu konflik yang ada kaitannya dengan siswa-siswi mungkin ataupun dengan rekan guru. Baik berkaitan dengan konflik antara murid, misalnya itu ya tidak lain dengan cara memberikan bimbingan, motivasi sebanyak-banyaknya itu, berikan pengertian kepada mereka itu kira-kira jalan yang terbaik yang harus mereka lalui itu kira-kira bagaimana. Kemudian berkaitan dengan konflik antara guru, ya selama guru itu membutuhkan kita, kenapa tidak? Iya. Ya. Lalu apa strategi atau metode pengajaran yang paling efektif menurut pengalaman Ibu sendiri, terutama dalam membantu siswa mencapai potensi yang penuh? Baik, metode mengajar yang Ibu terapkan selama ini yaitu dengan interaktif. Interaktif di sini bisa saja dengan metode problem basic learning ataukah discovery learning. Selain itu, diskusi kelompok di dalam itu sangat penting. Kembali saya katakan itu interaksi antara siswa itu sangat penting. Bukan hanya interaksi antara siswa dengan siswa, tetapi juga antara siswa dengan guru, kemudian antara guru dengan siswa. Dengan demikian, KBM itu tidak membosankan bagi anak-anak. Oke, kita lanjut dengan pertanyaan terakhir di part yang pertama. Pertanyaan yang sangat saya nanti-nantikan dari tadi. Pertanyaannya, apa kisah atau momen yang paling berkesan dalam karir pendidikan Ibu? Lalu bagaimana pengalaman tersebut memengaruhi Ibu Ana sendiri? Baik, momen yang paling
berkesan selama ibu menjadi seorang guru itu adalah di saat mengikuti CPNS. Dalam mengikuti CPNS itu kita bukan hanya mengikuti saja, tetapi melalui suatu persiapan yang matang. Bagaimana ibu melakukan persiapan yang matang? Di tahun 2004 itu diadakan tes, maka dari bulan Juli sampai bulan Oktober itu saya persiapkan diri. Bangun pagi, saya langsung belajar. Belajar itu hanya untuk persiapkan untuk tes CPNS. Setelah itu, jadwalnya keluar bahwa tes akan dimulai bulan November kalau saya tidak salah. Maka di bulan November itu kami langsung mengikuti tes. Dan pada saat saya mengerjakan tes itu, saya mengerjakannya itu dengan lancar saja, tidak ada hambatan. Mengapa tidak ada hambatan seperti ini? Karena saya sudah jauh hari sebelumnya itu saya mempersiapkan diri dengan belajar. Bukan hanya dengan belajar, tetapi juga berdoa itu juga sangat penting. Kemudian momen yang kedua yang paling berkesan selama ibu mengajar di sini, ikut kegiatan pelatihan di Bali. Mengapa kami ikut kegiatan pelatihan tersebut? Sebelumnya itu kami diadakan seleksi kompetensi guru, dan hasil seleksinya itu dari guru-guru yang ada di Kabupaten Manggarai yang jurusan biologi, 5 orang yang dinyatakan sesuai dengan yang diharapkan. Maka 5 diantaranya itu termasuk saya. Maka pada saat itu kami berangkat kurang lebih 9 hari kami menginap di hotel yang berbintang. Itu baru saya tahu bagaimana itu hotel berbintang itu semuanya serba dilayani. Kamar yang tadinya itu amburadul pada saat kami bangun, setelah itu kami pergi ikut kegiatan, pulang ini dalam keadaan rapi. Kemudian pintu-pintunya bukan pakai kunci seperti biasa, Gisel, tetapi pakai kartu. Tinggal saja kartunya ditempelkan, bukalah pintunya. Dengan demikian, dengan pengalaman seperti ini memotivasi saya untuk selalu belajar. Sangat luar biasa sekali teman-teman, bagaimana Ibu Anas menghadapi situasi sulit yang menghambat perjalanan karir Ibu Anas selama menjadi seorang guru di SMA swasta Sentul Klaus. Lalu bagaimana juga metode pembelajaran yang Ibu Anas lakukan untuk tetap menjaga lingkungan sekolah yang inklusif dan tentunya mendukung. Oke, langsung saja kita ke part yang kedua. Di part yang kedua ini kita akan membahas tentang Hari Guru yang sebentar lagi kita rayakan. Bagaimana Ibu, sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan di part yang kedua? Ya, yang jelas selalu siap lah. Iya, sangat luar biasa. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Sebagai guru senior, bagaimana Ibu merayakan Hari Guru dan apa arti khususnya bagi Ibu secara pribadi? Baik, untuk merayakan Hari Guru bagi Ibu, yang jelas mengikuti apel bendera yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 25 November tahun 2023 yang akan dilaksanakan di SMA Negeri 2 Purang. Kemudian arti khususnya bagi Ibu terhadap Hari Guru, bahwa Hari Guru ini merupakan hari yang sangat bersejarah, di mana guru itu dituntut all out dia dalam pengabdiannya, dengan bekerja keras, rajin belajar, disiplin dan lain sebagainya. Oke. Lalu apa yang membuat
membuat profesi menjadi guru begitu istimewa bagi Ibu Ana sendiri? Dan apa yang membuat Ibu terus termotivasi setelah bertahun-tahun mengajar, khususnya di lembaga pendidikan SMA Santo Claus School? Iya, guru menjadi merupakan profesi yang paling teristimewa bagi ibu itu karena ibu bisa mendidik anak menjadi orang yang sukses di mana saja mereka berada. Nah, itu merupakan motivasi bagi ibu untuk ya selalu semangat terus, semangat untuk mendidik anak-anak bangsa ini. Ya. Luar biasa, sudah semakin membuat saya penasaran dengan pertanyaan selanjutnya. Lalu apakah ada satu pelajaran atau konsep yang selalu Ibu ingin tanamkan pada siswa sama karir Ibu sebagai seorang guru? Ya, konsepnya itu sebenarnya itu banyak. Tetapi yang sering saya tanamkan itu adalah disiplin itu dalam segala hal itu penting. Dalam segala hal, bukan hanya disiplin datang ke sekolah, tetapi juga disiplin juga di asrama dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, konsep yang sering saya tanamkan juga itu hidup ini adalah suatu perjuangan. Tanpa perjuangan tidak mungkin kita akan mencapai suatu kesuksesan. Siap, Ibu sudah sangat tertanamkan dalam diri saya sendiri. Ya, lanjut saja. Bagaimana Ibu mencapai keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan kehidupan pribadi, terutama dalam perayaan Hari Guru yang mungkin membawa penghargaan tambahan bagi Ibu Anas? Ya, bagi ibu itu untuk mengatur waktu antara kepentingan pribadi dengan kepentingan berkaitan dengan profesi saya sebagai guru itu tidak lain dengan bagaimana kita mengatur waktu itu sebaik mungkin. Harus bisa membedakan ini kegiatan yang kepentingan pribadinya bagaimana dan ini untuk kepentingan profesinya itu bagaimana. Nah, dengan demikian pengaturan waktu itu penting. Disiplin, kembali lagi saya katakan disiplin itu penting. Luar biasa sekali teman-teman, dimana menjadi guru itu kita juga harus baik-baik memanage waktu, lalu bagaimana mengaturnya untuk kepentingan pribadi sendiri, lalu kepentingan di sekolah. Oke, baik Ibu, apa yang menurut Ibu menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung? Ya, lingkungan yang mendukung untuk keberhasilan siswa itu tidak lain interaksi antara dengan berbagai macam pihak, termasuk interaksi antara siswa dengan siswa ataukah interaksi antara siswa dengan guru. Pada saat itu juga guru itu yang jelas dia harus, kembali saya katakan, memberikan motivasi karena kadang anak-anak itu dia tidak sadar akan keberadaannya dia di sini. Dengan demikian motivasi itu penting, interaksi, perhatian yang tulus dari kita terhadap anak-anak itu juga sangat penting. Dalam berbagai perhatiannya, entah dalam mengerjakan tugas, tidak hadir di kelas, ataukah yang lain-lain. Oke, bagaimana Ibu melihat dampak positif dari peran seorang guru di masyarakat, dan kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk lebih mendukung guru-guru? Ya, banyak dampak positifnya itu sangat banyak. Dimana salah satu contohnya itu bahwa guru ini dia bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, dalam arti mencerdaskan kehidupan anak-anak. Kalau anak-anak itu sudah pintar, tidak secara langsung kita mencerdaskan anak-anak bangsa. Kemudian di masyarakat peran guru itu juga sangat penting, karena apa tadi, guru itu sebagai panutan dalam segala hal. Apalah artinya guru sebagai panutan kalau misalnya di lingkungan masyarakat juga kita tidak disiplin, misalnya ada kegiatan di masyarakat kita tidak terlibat, berarti itu kurang bagus. Berarti kita bukan hanya disiplin di sekolah,
tetapi di masyarakat juga perlu keterlibatan kita sebagai guru. Ya, yang jelas tergantung kemampuan daripada kita masing-masing. Iya. Ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Pertanyaannya, apa pesan atau nasihat khusus yang ingin Ibu berikan kepada generasi guru yang akan datang, terutama yang baru memulai karir mereka? Ya, pesan saya untuk guru-guru yang baru ataukah yang akan datang, ya jangan bosan-bosan untuk mendampingi anak. Kemudian selain itu belajar ekstra juga penting sehingga kita bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Kemudian selain itu selalu fokus pada bidang kita itu tuh penting. Bagi guru-guru muda, jangan lupa belajar itu menjadi tonggak utama bagi kita seorang guru sehingga kita bisa mentransferkan ilmu-ilmu yang kita bisa miliki dengan baik. Bagaimanapun metodenya, kalau materi kita kuasai, maka metode itu pasti tetap berjalan. Ya. Luar biasa sekali teman-teman. Jadi menjadi seorang guru bukanlah suatu hal yang mudah untuk dijalani. Pasti selalu ada konflik yang kerap kali menjadi tantangan dalam menjalani karir sebagai seorang guru. Semoga dengan ngobrol pintar kita hari ini dapat memotivasi kita semua, khususnya bagi para guru yang akan memulai karir mereka. Saya Gisela Pintavale mengucapkan Hari Guru untuk semua guru di Indonesia, khususnya yang ada di daerah Manggarai. Jasamu akan selalu terukir indah dalam sanubariku. Terima kasih kepada Ibu Anas yang telah meluangkan waktunya untuk ngobrol pintar kita hari ini. Saya Gisela Pintavale, pamit undur diri. Dadah.